Selamat sore Pak Juli. Ya, selamat sore, Pak. Sebagai pemilik Toraja United FC ya. Ya, Apa kesan-kesan Bapak setelah melihat lapangan ini? Apa maksudnya ke depannya Pak? Begitu. ya. Terima kasih Pak Ketua PSSI Askap Toraja Utara, Ya. Pak Karasya Tambing. Saya berterima kasih Anda bisa menemani saya untuk melihat infrastruktur lapangan sepak bola yang ada di Sangalak dan sekitarnya. Iya, siap. Tadi kita sudah berbincang dengan masyarakat di Bulmas dan itu kita sudah dapatkan satu kesepakatan bahwa kita akan mencari bibit di Sangalak Iya. untuk persiapan Liga 3. Iya, iya. Keikutan serta Toraja United Ya. untuk maju dalam Liga 3. Liga 3 Pak ya, ya. Nah, dan kami akan mengakomodir ya Ya. semua pemerintahan yang berlabel Toraja, Ya. termasuk Mamasa, Tator dan Toraja Utara. Ya. Oleh karena itu, saya memulai dari Sangalak Ya. untuk melihat kesiapan infrastruktur yang ada. Iya. Ternyata ya kita melihat infrastruktur yang ada di Sangalak ini sangat sedikit menyedihkan. Iya. Ya, mungkin dengan demikian kepada pemerintah Ya. ya, pemerintah Tanah Toraja bisa memperhatikan Iya. lapangan-lapangan yang merupakan sebenarnya pemunculan prestasi anak muda Iya. gitu. Ya. Mulai dari usia dini sampai Ya. dengan usia sepak bola besar. Iya. Oleh karena itu ya mari bahu-membahu membenahi lapangan ini supaya layak untuk suatu event ke depan untuk dipergunakan untuk anak-anak kita untuk bisa bermain bola, Iya. sepak bola yang sesungguhnya Siap. demi prestasi Toraja. Ya. Oleh karena itu harapan saya kepada pemerintah Tanah Toraja supaya melihat lapangan ini supaya dibenahi sedikit lah. Ini tidak terlalu besar biayanya. Ya. Kemudian kedua saya mau tanya lagi sebagai Pak Juli, karena saya lihat sebagai penggiat bola di Toraja, khususnya Sulawesi Selatan, Ya. ada rencana dari Pak Juli untuk melakukan seleksi di setiap desa ya, untuk merekrut anak Toraja yang punya potensi yang nantinya akan dibawa atau disatukan dalam tim Liga 3 ya Pak? Atau coba dijelaskan sedikit. Ya betul. Jadi kunjungan saya saat ini adalah bagian daripada seleksi ya, seleksi awal. Jadi saya melihat kesiapan lapangan-lapangan sepak bola yang ada di Lembang-Lembang atau kecamatan-kecamatan yang ada di seluruh Toraja. Ya. Sekali lagi seluruh Toraja. Ya. 3 kabupaten adalah Mamasa, Toraja Utara dan Tanah Toraja. Ya. Semua saya akan masuki di mana ada lapangannya saya akan datang. Ya. Karena dengan demikian tempat saya mencari bibit ya, Ya. saya akan tes anak-anak di situ dengan pelatih yang sudah siap, yang matang berlisensi A. Ya. Kita akan cari potensi yang betul-betul putra daerah asli Toraja Ya. untuk masuk dalam tim Toraja United untuk berlaga di Liga 3 Ya. Zona Sulsel tahun 2022 ini. Ya. Tahun 2022 ini ya. Ya, Ya, bulan Agustus Pak ya Agustus, tepatnya kalau- ya. ya betul Agustus Ya. kalau tidak salah. Oleh karena itu saya sangat serius untuk hal-hal ini. Ya. Jadi tujuannya Bapak keliling ini pertama untuk melakukan seleksi kepada di kampung-kampung pemain yang punya potensi dan punya bakat di Toraja, di seluruh Toraja termasuk Amasa, untuk nantinya disatukan membawakan tim Toraja United FC sebagai pemilik klub Pak ya. Betul sekali. Ya. Jadi hari ini saya mulai dengan infrastruktur yang ada. Betul. Saya cari infrastruktur yang bagus ya, tempat menyeleksi anak-anak kita yang potensi untuk masuk ke Liga 3. Ya. Seperti ini ya, mohon maaf, lapangan ini tadi saya uji dengan motor yang ada ini, Ya. di dalam berlumpur. Ya, ya. Berlumpur dan tidak layak sama sekali untuk Ya. dipakai untuk tempat seleksi. Ya. Ya mungkin kami cari tempat yang lain ada di Sangalak Ya. untuk suatu Yang seleksi layak ya, Pak, yang ya. layak. Ya. Jadi semua Sangalak akan berkumpul di sana Ya. di lapangan yang nanti saya dapatkan yang layak untuk kami seleksi. Ya, itu seleksinya ada permainan. Ya, ya. Kita akan melihat anak-anak kita yang punya potensi untuk kita rekrut masuk Ya. ke dalam Toraja United ya, Toraja United untuk masuk ke dalam pertandingan yang sesungguhnya di Liga 3 Di bulan Agustus nanti. bulan Agustus Zona Sulsel. Zona Sulsel. Jadi ini adalah ajang PSSI. Ya. Ajang Sulsel, PSSI ya. pusat yang diadakan di Sulsel. Ya. Semua kabupaten kota termasuk pemerintahnya yang ada askapnya, Ya. termasuk juga klub-klub yang ada di Ya. Sulsel ya, yang sudah terdaftar di ASPROP, Ya. Asosiasi Provinsi Sulawesi Selatan, Ya. PSSI Sulsel. Ya. Nah, dengan demikian kalau kita sudah masuk dan tinggal mencari anak-anak kita saja yang Ya. sudah siap. Kemudian ada lagi pertanyaan mungkin kami dari kru TV Sangalak Pak, masalah lapangan ya, Bapak sudah jelaskan sedikit Ya. tadi tidak layak. Jadi ada imbauan mungkin sama pemerintah untuk memperbaiki lapangan. Lapangan apa namanya ini? Sangalak. Lapangan sepak bola Sangalak ya. Ya. Kalau bisa ada
perhatian dari pemerintah untuk memperbaiki lapangan itu supaya tempatnya anak-anak itu bagus juga untuk seleksi, untuk bisa mendapatkan pemain-pemain yang potensi yang bisa nantinya memperkuat tim Toraja FC di level Liga 3 ya, yang bulan Agustus nanti akan berkompetisi. Silakan Pak. Jadi memang setelah saya melihat langsung dan masuk ke dalam lapangan ini memakai motor trail saya, itu memang seperti tempat kubangan kerbau ya. Kita lihat masih ada kerbau. Ya, saya tidak menyalahkan masyarakat, saya tidak menyalahkan siapa. Tetapi biarlah lapangan ini dipakai untuk anak-anak kita, generasi kita untuk bermain bola. Permainan bola adalah permainan yang sangat membuat seseorang anak-anak itu menjadi cerdas, menjadi taat aturan, menjadi bisa bermain tim, ya. Dia cerdas dan dia juga bisa terhindar dari narkoba, sabu-sabu dan naik klub dan lain-lain yang negatif-negatif itu. Karena pemain bola sebenarnya itu kita membangun satu generasi muda untuk cerdas ke depan dan pintar dan pandai mengatur strategi. Oleh karena itu harapan saya kepada pemerintah Tanah Toraja bekerja sama dengan stakeholder yang ada, masyarakat di sini. Ayo kita benahilah. Saya lihat sudah ada upaya, ya ada upaya jalan sekitar ini. Tentu itu mungkin kalau sudah masuk ke dalam ini sistem drainasenya saja, sistem drainasenya saja yang diperbaiki. Kemudian digleder sedikit Pak ya. Ya nanti itu tinggal teknis dari teknis pemerintah ya. Mungkin itu yang saya mau sampaikan. Mungkin sampai di situ Pak, atau masih ada masukan-masukan terhadap pemerintah khususnya lapangan sepak bola ini, atau sudah harapan saya setiap Lembang, setiap kecamatan harus minimal satu lapangan sepak bola. Karena dengan demikian lapangan itu akan dipakai oleh anak-anak kita untuk bertanding sepak bola. Oke, kita punya budaya tedong silaga, tetapi prioritaskanlah manusia daripada tedong. Ya. Sekali lagi, prioritaskanlah manusia daripada hewan. Sebab manusia adalah generasi, anak-anak muda ini adalah generasi pelanjut kita. Kita sekarang sudah tua. Tongkat estafet ya. Tentu tongkat estafet untuk kita. Karena bukan berarti anak-anak bermain bola bahwa pintar main bola, tidak. Ada sistem yang kita bangun di situ adalah bagaimana merubah mindset anak-anak itu menjadi cerdas sebenarnya. Cerdas, sehat, dan punya strategi-strategi. Karena dalam permainan bola itu ada strategi-strategi yang khusus untuk bagaimana menggolkan satu bola, bagaimana bekerja tim. Kerjasama tim yang bagus. Kerjasama tim. Nah, kita mengharapkan anak-anak kita bisa bekerja tim secara tim untuk meraih sukses. Mungkin itu saja Pak. Mungkin begitu ya. Sekian laporan kami dari lapangan Sanggala, dari bersama kru TV Kabil. Kami melaporkan hasil interview kami dengan Pak Juli Bambaya, ketua sekaligus ketua umum atau pemilik dari Toraja FC yang akan seperti yang dikatakan beliau tadi akan berkompetisi tepat pada bulan 8 tahun ini ya Pak ya. Terima kasih, selamat sore. Dari lokasi lapangan Sanggala kami mengucapkan selamat sore. Sampai berjumpa kembali.